Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Hamia pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Bab 1, melaporkan percobaan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Anak-anak, jangan lupa kalian harus menghormati kedua orang tua, menyayangi saudara, menghormati Bapak Ibu guru, mencintai bahasa Indonesia, mencintai bangsa Indonesia, serta tetap selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang kedua ini, materi kita adalah menyimpulkan informasi laporan percobaan. Buku yang kita gunakan, buku siswa Bahasa Indonesia kelas 9, edisi revisi tahun 2018 pada halaman 13 sampai halaman 16. Dan buku itu bisa kalian lihat di layar. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, pertama, peserta didik dapat menganalisis informasi teks laporan percobaan dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat menyimpulkan informasi teks laporan percobaan dengan benar. Masih ingatkah anak-anakku apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Apa yang dimaksud dengan menyimpulkan informasi laporan percobaan? Baik, ikuti uraian berikut ini. Teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang mencoba menyajikan paparan atas sebuah kegiatan percobaan, baik kegiatan ilmiah maupun bukan, berikut segala tindakan yang dilakukan di dalamnya, meliputi alat dan bahan, metodologi, landasan teori, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyimpulkan informasi berarti membuat keputusan akhir berupa kalimat singkat yang diambil secara umum dari isi informasi berupa pernyataan-pernyataan yang sebelumnya bersifat khusus. Cara menyimpulkan informasi laporan percobaan ilmiah. Yang pertama, tentukan tema yang diusung dalam laporan percobaan tersebut. Yang kedua, tentukan subjek laporan percobaan. Ketiga, tentukan ide pokok yang terdapat di setiap paragraf. Keempat, temukan informasi penting dari setiap paragraf. Dan yang kelima, rangkai ide pokok dan informasi penting tersebut menjadi sebuah teks singkat. Teks inilah yang disebut simpulan hasil percobaan. Sedangkan cara yang kedua, yaitu menyimpulkan informasi laporan percobaan bukan ilmiah. Pertama, baca isi laporan dengan cermat. Yang kedua, menentukan inti dari isi laporan tersebut. Yang ketiga, membuat kesimpulan secara garis besar. Dan yang keempat, mengembangkannya dalam beberapa kata. Anak-anakku, di sini Ibu tampilkan
3 teks yang nantinya harus kalian cermati. Di dalam teks ini terdapat informasi-informasi. Teks yang pertama melaporkan tentang Venus. Teks yang kedua tentang kelelawar. Dan teks yang ketiga tentang kehidupan di Antartika. Nah, sekarang kalian baca dulu teks 1 ini. Kemudian dilanjutkan dengan teks 2. Dan terakhir, cermati juga teks yang ketiga. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai kalian membaca? Dan selanjutnya, lihatlah LKPD 1.2. Di dalam LKPD ini, kalian diharapkan dapat membuat catatan informasi dengan mengisi tabel yang ada. Teks yang pertama tentang Venus. Teks tentang Venus ini diuraikan dalam kalimat demi kalimat pada tabel yang terlihat di layar ini. Kemudian, kalian nantinya akan mencari informasi dari setiap kalimat-kalimat yang ada. Catatan informasi tersebut bisa menggunakan kata atau menggunakan frasa benda, seperti contoh yang ada. Kalimat yang pertama menjelaskan tentang Venus dalam sistem tata surya kita. Dan sebagai informasi yang disampaikan di situ adalah pengertian planet Venus. Sedangkan kalimat yang kedua memberikan informasi tentang ukuran Venus. Nah, untuk kalimat yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, tugas kalianlah untuk mencari informasi dari masing-masing kalimat tersebut. Selanjutnya, teks yang kedua, yaitu tentang penampilan kelelawar. Di sini pun kalimat-kalimat yang terdapat di dalam teks tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian ada contoh catatan informasi untuk kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalian bisa lihat di layar. Selanjutnya untuk kalimat ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya adalah tugas kalian untuk mencari dan mencatat informasi yang disampaikan di dalam kalimat-kalimat tersebut. Dan yang terakhir adalah teks yang ketiga, yaitu tentang rantai makanan di Antartika. Teks yang ketiga ini pun juga berada di dalam tabel. Untuk kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua berada di kolom yang sama. Mengapa demikian? Karena informasi yang disampaikan pada kalimat pertama maupun kalimat yang kedua masih
sama. Informasi yang disampaikan di dalam kalimat pertama dan kedua yaitu tentang kehidupan Antartika. Selanjutnya untuk kalimat yang ketiga, di sini informasi yang disampaikan tentang jaringan makanan di Antartika. Selanjutnya, kalian perhatikan kalimat keempat, kalimat kelima, kalimat keenam, dan seterusnya. Jawaban belum ada, maka itu adalah tugas kalian untuk mencari informasi, kemudian mencatatnya, baik itu berupa kata maupun berupa frasa. Catatan informasi yang kalian peroleh nanti dapat digunakan untuk menjawab atau menyimpulkan informasi yang diperoleh. Dan untuk tugas yang kedua, di sini kalian diminta untuk membuat kesimpulan informasi, laporan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, dari ketiga teks yang kalian pelajari tadi, manakah informasi yang lebih jelas? Yang kedua, manakah informasi yang lebih lengkap? Yang ketiga, apakah kejelasan informasi berkaitan dengan kelengkapan informasi? Yang keempat, apakah kelengkapan informasi berkaitan dengan struktur penyajian? Dan yang kelima, apakah kelengkapan informasi berkaitan dengan unsur kebahasaan, yaitu tata bahasa, kata, dan kalimat yang digunakan. Baiklah anak-anak, jawaban dari pertanyaan tadi dapat kalian tulis pada peta konsep atau mind mapping berikut ini. Model mind mapping ini hanya sekedar contoh saja. Kalian bebas untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan dan pemahaman kalian. Setelah kalian menuliskan jawaban kalian pada mind mapping, maka selesailah sudah tugas kalian, yaitu menyimpulkan teks laporan percobaan. Oke anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita buat kesimpulan. Yang dimaksud dengan menyimpulkan informasi berarti membuat keputusan akhir berupa kalimat singkat yang diambil secara umum dari isi laporan teks percobaan. Dan sebagai refleksi, Ibu ingin tahu apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Dan untuk pertemuan yang berikutnya, kita akan membahas menelaah struktur teks laporan percobaan. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.